Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmatak wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sebenarnya sudah ada menurut fitrahnya di dalam diri kita. Nah, cuma diajarkan oleh Allah, dibangkitkan melalui Rasulnya. Misalnya kan alhamdulillah, segala puji itu hanyalah bagi Allah. Itu sudah ada sebenarnya menurut fitrah di dalam diri dibuat oleh Allah. Itu dibangkitkan, ditarik kembali supaya menjadi pakaian. Jadi sama seperti memasang pompa sanyo atau daf ke semua. Dan sebenarnya air lah ada dalam tanah. Cuma untuk menaikkannya dikasih air. Itulah yang belajar. Jadi dengan ada air dipancing segayung ketek atau satu ember kecil, diisi sanyo atau pipa, baru dihidupkan, naiklah air itu. Melekat dia. Jadi seluruh bacaan-bacaan itu sebenarnya sudah melekat di dalam hidup. Saya paham ya? Allah. Dipancing. Ya, dipancing ya. Jangan beko pemancing lah berkali-kali barang pun aja naik. Rusak sanyo. Nggak, ambo yakin ambo nak paham apa ibu kedua. Ambo memahami itu ya, cuma beko anan dibaca itu alah klop lah menjadi bagian hidupnya, karena itu aslinya cuma dulu dipancing-pancing. Mangko syaratnya kalau nak ngerti bahasa Arab, anan keluar beko macam-macam keluar ya. Mungkin belum paham lah doanya, kuliahnya lo S3 kok. Paham seketek lah Pak. Iya, dan karena tadi kan senionya rusak itu. Iya, senionya rusak. Nah itu udah sebenarnya. Jadi misalnya kan seperti kok alhamdulillah. Sebenarnya alhamdulillah itu lah ada di dalam hidup awak. Dibuat di Allah begitu. Ya, cuma di alun dipancing. Jadi ada orang lah pemancingan taruh. Jadi dia jadi. Muncul lah berkelok-kelok membacanya, tapi nan air sebenarnya tak keluar. Ya, itu maksudnya. Mudah-mudahan paham lah, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama paham. Jadi mulai takbir, mulai salam, apapun. Kalau ayat lain lo gayanya, ayat undang-undang. Ya, terasa tuh. Jadi oke ya. Nah sekarang kita lanjut pelajaran untuk dalam rangka mengetahui seluk-beluk bahasa Al-Quran, yaitu yang diucapkan keluar suara. Ya, sehingga dia menyambung ya. Supaya tersambung situ. Oh ya. Pak Tommy masih teknisi menyambung ya. Lah, jadi kan tadi seperti memancing ya, dipancing. Kalau lah apa nggak perlu dipancing-pancing, tuh otomatis lah keluar ya. Nggak perlu dipancing lagi. Pancing itu artinya ditarik-tarik belajar. Sekarang pelajaran kita huruful ma'ani. Jadi huruf ini adalah bentuk banyak taksir ya. Kalau satu kan harfun. Kalau 2 harfani. Ya, kalau banyak harfun. Iya, betul. Al-ma'ani mudhafun ilaihnya. Ya, ma'ani
ma'ani juga bentuk banyak. Makna. Kalau makna satu, maknani dua, ma'ani banyak. Nah, jadi kalau huruful ma'ani kedua-dua kata ini apa istilahnya nih, Ibu Didi? Iya, mudhafun ilaih. Nah, gitu ya. Jadi ini namanya mudhafun ilaih ya. Atau mungkin kalau bahasa Indonesia nggak tahu saya. Entah majemuk setara, entah majemuk rapatan, entah majemuk bertingkat. Nah, sebenarnya sarjana bahasa Indonesia dan aduh di awak enggak ya. Wa'an namun istilahnya. Nasaki, Pak. Hah? Nasaki, Ibu Lukman sarjana bahasa Indonesia. Bagaimana? Ibu Lukman kan sarjana bahasa Indonesia, tapi Nasaki tidak bisa belajar. Oh ya, ibu apa? Lukman? Ibu Lukman. Istrinya iya. Lukman. Ibu Pak Haji Lukman ya? Ya, ibunya. Oh ya, Oh. Ibu Harto. Ibu Harto. Bu Hari, ya, Pak. Oh ya, kawan orang rumah dulu tuh Pak. Sama Dharma Wanita Penerang. Ya ya, jadi huruful ma'ani. Jadi huruf-huruf yang bermakna ya, huruf-huruf. Tapi di sini dipakai yang sebenarnya yang pasnya bukan pakai yang dihilangkan saja nih. Huruf-huruf punya makna. Jadi huruf-huruf punya makna. Atau huruf-huruf makna ya, boleh. Sekarang kita perhatikan ya. Huruf terbagi dua. Ya. Huruf terbagi dua. Ada namanya huruf hijaiyah atau huruf beku. Nah, ini. Seperti alfabet A, B, C, D, dan lain-lain. Alif, ba, ta, sa, itu huruf namanya, tapi huruf hijaiyah. Nah, ada pula huruf yang punya arti. Namun akan dijelaskan maksud artinya jika dimasukkan di dalam susunan kalimat. Nah, dia ada artinya akan berbeda-beda kalau masuk dalam kalimat. Sekarang kita tambahkan dengan waw. Wow. Al-waw. Al-waw ya. Al-waw. Ini muncul Dr. Waw ini ya. Al-waw. Nah, coba sekarang keterangannya sudah pakai bahasa Arab. Coba dibaca ini sampai di sini, sampai ke sini. Atau di sini ya. Coba baca sampai sini. Siapa bisa baca? Takunu ya. Takunu. Kenapa takunu? Apa kira-kira jawabnya itu? Kenapa takunu? Pokok kalimat. Pokok kalimat. Kenapa dari? Ya, jawabnya adalah fi'il mudhari. Jangan mubtada mudhari. Lalu ada pertanyaan lagi. Kenapa fi'il mudhari depan? Mana mungkin mubtada fi'il? Nggak ada fi'il mubtada. Bagaimana? Itu jawab. Jadi fi'il mudhari semuanya marfu itu. Jadi yang 14 itu marfu itu. Takunu, marfu'nya dengan dhammah karena satu. Ya. Kalau misalnya yakunu, marfu'nya dengan dhammah. Kan yakunu. Kalau yakunani marfu juga, marfu'nya alif sama nun. Kok kaji lah makin kateh kok ya kanak-kanak. Marfu fi'il mudhari yang 14 tasrifnya itu, tasrif fi'il mudhari itu marfu. Ya. Marfu itu. Kalau madi itu patah namanya. Baris patah. Jadi kalau fi'il mudhari dulu, fi'il mudhari yakunu marfu, apa tanda rofa? Tanda rofa marfu itu arti di atas baris depan. Apa tanda rofa? Tanda marfu, alamat rofanya waktu yakunu? Dhammah. Nah, ini Ya, dhammah. waw kecil ini dhammah namanya. Dhammah. Baris di atas. Dhammah.
Apa tanda ropak kalau dua yakunani? Alif sama nun. Alif sama nun. Alif Ingat sama ya, nun. alif sama nun itu tanda marfu. Lain marfu konya, lain ya tanda ropaknya alif sama nun. Alif sama nun. Ya. Terus kalau misalnya yakununa, itu marfu tuh. Iya. Marfu. Apa tanda ropaknya? Waw sama nun. Jadi kalau kami mengaji dulu begitu. Adapun fi'il mudhari kalau mufrad marfu, kalau musanna alif sama nun, diropakkan alif sama nun, diropakkan dihafal-hafal itu enggak ada nampak praktek tuh. Maka dilangi ilmunya, payah tahun-tahun enggak pandai. Pengalaman itulah membawakan langsung dibawa contohnya. Kalau misalnya takunu, masih tanda ropak. Takuna ini masih. Tapi kalau ini yakunna, itu apa itu tanda ropaknya? Marfu kah yakunna? Nomor 6 perempuan. Apa tanda ropak? Mana ada waw sama yakunna? Yakunna. Kan mulanya kan begini, yakunu, yakunani, yakununa. Itu aman tuh. Takunu, takunani, yakunna. Ya, marfu juga, tapi dibina namanya. Jadi keadaannya begitu. Ya, tanda ropaknya gitu jaga, nggak ada dibina, di mabni. Ya. Terus ada lagi takunu, itu bisa sama. Takunu, takunani, takununa sama. Ini lagi takunina. Takunina marfu. Marfu. Marfu juga itu. Ya anti Untuk ya, anti. itu. Ya takunina, takunani, takunna. Marfu juga itu. Kan beda tuh. Kalau akunu nampak, nakunu nampak. Ya, oke. Kalau begitu lewat ya. Berarti kenapa baris depan? Karena hukum fi'il mudhari adalah marfu selama tidak ada yang menjazamkan atau tidak ada yang menasabkan. Ya. Tidak ada yang menjazamkan, tidak ada yang menasabkan. Apa lagi? Apa itu? Ini bocor suaranya. Oh, bocor. Pas yang takunu. Ya, takunu berarti ada yang diingat lagi. Kalau ini kan membaca undang-undang kita nih. Kalau takunu kan dia selalu ada mubtada khabar. Mana mubtadanya? Ini dulu bentar ya. Takunu. Iya. Mana pokok kalimat? Dia kan inna, kana dan saudaranya masuk mubtada khabar. Mana mubtadanya? Jangan lupa mubtadanya. Jamak tadi kan jadi ada mana jamak takunu? Takunu kan enggak jamak sih. Anta lagi. Anta. Kalau anta kacau jadi. Jadi yang mubtadanya di situ hia balik ke waw. Iya. Iya, Pak. Iya, tersembunyi hia. Cuma hianya balik ke waw. Kita kan mau membahas waw. Waw. Terus takunu berarti ada gitu. Atau kadang ada waw gitu. Jadi itu adalah gitu ya. Baru mana khabar? Harfun. Kenapa dibaca harfu tapi khabar? Itu nombor 2. Jadi takunu harpa ya, harpa dibaca ya. Takunu harpa, terus apa lagi? Atopi. Enggak ada yang melarang tanwin atpin. Gitu dia. Jadi takunu harpa. Coba terjemahkan. Apa terjemahan? Macam mana menerjemahkannya? Ada
Wow, Ada dianya huruf waw. Wow. huruf atap. Ada dianya huruf waw, huruf atap. Jadi itu makanya kalau atap seperti ini. Ini nahwu ya bacaannya. Nahwu contoh. Itu maka ilmu nahwu adalah berbagai-bagai. Iya, berbagai-bagai arti nahwu. Bukan nahwu ya, nahwu. Nahwu. Nahwu itu artinya contoh. Contohnya ini. Ini ayat mungkin ya. Coba kita baca apa bacaannya. Kul Lillahi. ya. Kulillahu. Mati ya. Kulillah. Bukan kulillahi. Kul ini. Nggak boleh kulillahi. Kulillahu. Lillahi. Terus. Lillahi. Lillahil. Masriki. Iko kan khobarnya kok. Dibalikkan kok. Iko muftadanya kini. Ayat tuh mah. Ya. Musyriku wal maghribu. Musyriku. Betul. Musyriku. Jadi khobarnya dahulukan. Jadi kalau mulanya kan kul al-masyrikullah al-maghribulillah. Tapi sekarang supaya jangan ngambang dia, kul lillah, hanya milik Allah. Ini kan waktu orang nggak mau merubah kiblat. Mulanya dia ke arah Baitul Maqdis, terus waktu itu datang perintah supaya ke Masjidil Haram ya. Nah, kul katakan lillah, hanya milik Allah. Apa? Al-masyriq. Apa? Al-maghrib. Maka di sini ada pelajaran wow. Wah ini. Jaleh itu. Wow-nya wow apa ini? Atap. Wow atap. Itu dia. Jadi kalau di aslinya kan al-masyriku lillah satu. Terus al-maghribu lillah. Ya. Masyrik apa artinya? Barat. Terbenam matahari. Barat. Tapi sholat suruk-suruk apa arti suruk? Timur. Ya sebenarnya terbit matahari. Jadi tempat terbit. Cuma diartikan orang timur. Aslinya masyrik kan isim makan. Sama masjid. Ya, jadi timur tempat terbit matahari hanyalah kekuasaan Allah, tempat terbenamnya matahari juga kekuasaan Allah. Jadi baknya kata Allah lah. Kalau diperintahkan menghadap ke Ka'bah, hadap Ka'bah. Kalau dulu ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Datang orang Yahudi, nggak mau dia. Jangan dituri, yo, bang, kututuri awak, lalu setengah hari aja turi. Ya berarti itu nambah kisian tadi pompanya itu lai apa tapi nak naik air lahangnya lah suku-suku ya. Jadi kulillah al-masyriqu wal maghrib. Ini wow-nya. Wow adalah harfu atpin. Al-wawu harfu dibaca karena khabar. Al-wawu harfu atpin. Wow itu adalah huruf atap. Jadi jelas yang diatapkan. Ya. Tapi walaupun begini, kan masih kadang-kadang coba waktu membaca Quran mana yang jelas atapnya, mana yang kabur, seperti kalau baca Fatihah kan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ada pakai waw itu. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka, wa-nya itu jelas. Itu huruf atap tuh. Wa iyyaka nasta'in. Ya, Bapak-bapak, Ibu peserta bahasa Arab Al-Qur'an, itu enaknya kita kalau sudah mengerti susunan bahasa ya. Tapi kalau belum mengerti ya belajar aja ya. Jadi kulillah kul lillahil masyriqu wal maghribu. Wow-nya atap. Satu lagi misalnya contoh ini.
Apa bacaan ayatnya? Coba lambat-lambat. Iza zulzilat. Ini aslinya kan ini kan zulzilat aslinya. Ya. Zulzilat fi'il apa? Iya, fi'il madhi. Cuma dia 4 huruf. Kalau pakai zulzila biasanya kan zalzala. Sekarang dizulzilakan. Aktif atau pasif? Pasif. Aktif, pasif. Pasif. Kalau pasif dicari naibul fa'il. Kalau aktif dicari maf'ul. Lain takana kaji lamu lah. Iya kalau lama-lama udah ya. Jadi zulzilat karena naibul fa'ilnya adalah ardu. Itulah maka dia baris depan. Jadi karena ardu ini adalah maf'ul aslinya sebenarnya. Kalau dipakai zalzala ini misalnya kan iza zalzalallahu atau kembali ke Allah. Apabila mengguncang Allah akan bumi, maka di sini arda dibaca iza zalzalallahul arda, tapi karena dihilangkan fa'ilnya, maka dia menempati fa'il, dia berbaris depan. Itu maka naib namanya, ganti. Naib fa'il itu pada hakikat dia adalah objek, ya. Jadi iza zulzilatil ardu. Kemudian karena ini mati alnya, ini pun mati, maka digantilah dia berbaris apa? Bawah. Gitu. Itu jadinya. Jadi iza zulzilat ardu. Ya, iza zulzilatil ardu. Apabila digoncang-goncang bumi, ya. Apabila digoncang dizilzalah, digoncang-goncang bumi. Sekarang saya tanya dulu, bagaimana kalau bumi kita ini digoncang-goncang? Mabuk aja, Pak. Nggak cukup jawab, bah kira-kira bagaimana kalau goncang-goncang? Udah kiamat. Ya, awak mau uji kaji, mah. Bagaimana kalau digoncang-goncang? Alhamdulillah. Itu jawab. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, alhamdulillah boleh jawab. Atau mas subhanallah boleh juga. Ya pokoknya kalau ada penganai jangan-jangan itu kan banyak Allah. Kok kaji enggak duduk aja nampaknya. Alhamdulillah jawabnya, Pak. Iya bisa. Kan segala puji bagi Allah, itu banyak Allah lah. Itu jawab. Ada subhanallah, ada Allahu Akbar. Ya kalau orang nak paham kok kan lah ada persoalannya. Mati duit semua ya kajinya. Itulah wali itu. Latingin ada main wali-wali itu. Nama membuat wali-wali itu apa? Innalillah juga. Ya, boleh innalillah, boleh sama. Jadi itu makanya awaklah mengerti hakikat. Awak kan makhluk Allah. Ya cuma doa. Itu mangko kalau doa itu kalau awak basikare berarti awak itu mangko ada bertingkek. Ada orang doanya nak minta sehat lah dah. Pokoknya kamu jadi orang sabar, orang taat sama Tuhan. Nah, ada minta sehatkan kamu sehat. Itu kan kelas bawah. Kan lewat Pak Bet. Iya, itu makanya ambo tes apabila digoncang-goncang bumi banyak. Itu jawab tadi. Ya banyaknya awak kan ada kuasa. Apalah dayo. Ya, makanya kadang-kadang lah mengaji lah mulamun ya pakih doa lah ya do pakih nih. Jadi membaca ayat itu loh iza zulzilatil ardu. Baru disiko zilzalah zilzala. Sekarang zilzala bentuk apa? Siapa dapat? Zilzala. Komposi. Bukan fungsinya, bentuknya Pak. Bentuknya. Isim ya.
Isim. Isim apa itu? Ya. Itu dia isim masdar. Jangan apa? Alhamdulillah. Ya, isim masdar dari mana fi'il madinya? Nazala. Oh, jangan. Zalzala. Coba. Zalzala terus mudhari'nya apa? Yu'anzilu. Jangan. Yang huruf itu. Zalzala. Ya. Aduh. Apa? Zalzala, yuzal. Ya. Yuzal zilu. Itu kalau ya, yuzal zilu. Jadi zalzala, yuzal zilu, masdarnya apa? Tapi lah, kok. Zilzalan. Ya. Zalzala, yuzal zilu, zilzalan. Itu bahan bakunya tuh. Zalzala, yuzal zilu, zilzalan. Kini mangko ndak ada baris duanya lagi, karenanya siapa bisa jawab? Kenapa nggak dikasih baris dua dia zilzalan kasih alif lagi? Disandarkan ke H. Ya, karena dia sudah disandarkan. Kalau dia mudhaf tidak boleh pakai tanwin. Ya, jadi itu dia. Jadi mudhaf mudhafun ilaih ini terdiri mudhaf mudhafun ilaih. Cuma kalau ditanya jabatannya sebagai apa? Sebagai maf'ul. Objek. Inilah namanya. Kalau fiilnya kan ini. Kalau nanti terjadi maf'ulnya dari bentuk fiilnya, maka namanya maf'ul apa? Maf'ul hak apa? Maf'ul masdar. Namanya maf'ul mutlak. Mutlak. Kalau biasa-biasa namanya maf'ul bih. Ya, kalau ada di bersamaan maf'ul bih banyak maf'ul itu. Maf'ul ma'ah min ajib. Banyak apanya. Cici orang payah bahasa Arab, malu payah bahasa Arab. Ya melaki tahu, ya melaki dapat. Ini murah sih nyo, maksudnya yo deknya dipaksanya masuk ke sadar tentu yo. Kalau lah dapat awak berensuansu ngerti dek lah taunya masdar. Kan murah carinya tuh. Kalau ada masdar dari misalnya nasar tu nasran, darab tu darban, kan masdar. Jadi masdar. Jadi masdar fungsinya menjadi maf'ul mutlak. Jadi apabila goncang bumi segoncang-goncangnya, jadi betul-betul hancur menjadi debu planet. Berapa banyak planet hancur jadi debu? Ini maka nanti ada wow, kaji kita kan wow. Wow itu kaji gini ya. Kota Sambia tadinya kok mau ulangan. Ini huruf syarat, cuma kita belum belajar nanti termasuk nanti ini huruf-huruf bermakna ini ada nanti izain. Jadi apabila telah diguncang seguncang-guncangnya, wah apa bacanya? Wa akhrajat. Ini aslinya mati juga. Tapi karena ada lam maka dikasih baris ya. Wa akhrajat. Ini kenapa ardu? Abdu sebagai fa'il. Betul. Sebagai fa'il dari akhrajat. Kenapa dipakai bentuk muannas ini? Karena bumi itu bumi karena fa'ilnya dihukum muannas. Ya, bumi. Jadi ini dia. Wawunya waw apa nih? Atap. Ya. Ya. Kalau seperti ini mengeluarkan waktu digoncang bumi itu sedang tergoncang-goncang itu
Wa akhrajatil ardu. Baru di sini asqala. Asqala. Asqala saja dulu. Itu kan mudhafun ilaih. Asqal. Asqal bentuk apa itu? Kata benda, kata kerja, huruf? Kata benda. Benda. Kalau bentuk banyak, bentuk 2, 1? Tergantung pengalaman baca. Kalau saklun apa artinya? Berat. Miskal. Sakulat. Saklun. Sekel. Kan timbangan itu. Bahasa Inggris sekel. Itu diambil oleh orang apa itu? Orang Inggris sekel. Ya. Jadi saklun. Kalau saklun 1, saklani 2, askol. Ya banyak kandungan, banyak berat. Banyak berat. Ya banyak beratnya, banyak kandungan. Jadi fungsinya jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, ini maf'ul bih ini dengan akhrajat ya. Dan mengeluarkan apa yang mengeluarkan bumi. Yang dikeluarkan bumi apa? Ya, kandungannya. Apa yang kandungannya dikeluarkan nanti? Orang mati. Manusia. Yang pertama nanti yang jelas dikeluarkan emas yang disimpan-simpan. Iya, ya karena begini, orang kan maksudnya yang dikeluarkan taruhan-taruhan orang semua dikeluarkan, termasuk kotak besi segalanya itu dikeluarkan. Makanya kalau mengaji kula paham mencari orang banyak, mencari apa jangan tanggung-tanggung lah, lebih asu, malah namo permainan. Habis itu habis. Cuma orang sedang main pun tidak sadarnya. Jadi kecuali orang yang mengerti, paham di Al-Quran. Itu nambah kecilan tadi. Sebenarnya lah ada barangku lama ilias orang saja. Cuma dulu dipancing-pancing. Ini rintang mengaji panjang saya dipancing saya mengaji ke sini, mengaji kemari, tapi barangku tak keluar. Kecepak bet mungkin mesin seniornya nalar rusak. Lama ngaji lu tak tahu makin susah jadi makin bertele-tele jadi. Jale itu dia je itu apa Ya. Padahal Quran laman jalihan mana? Awak salah panjang apa dia? Ya, salah umpan. Jadi itu makanya apabila digoncang-goncang bumi goncang aja dan bumi pun mengeluarkan isinya. Mana yang dulu goncang daripada keluar isinya? Goncang dulu, Pak. Goncang dulu. Ya, jangan huruf atap itu sama aja. Sama bergoncang begitu keluar. Lupa ya kayak gitu. Iya. Tertib itu kedua bisa dahulu, bisa belakangan. Ya. Kalau enggak itu aja enggak terkadang ada. Jadi itu ada atap. Jadi ini makanya di sini takunu harfa'atin nahwa qul lillahil masyriq wal maghrib au idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Baru ayat berikutnya itu apa? Wa qalal insan Malaha. Wa qalal insani. Insanu. Kenapa insanu? Kenapa insanu? Ya fa'il. Fa'il ya. Dia fa'il dari qala. Malaha. Malaha. Apa ini? Ya, ma-nya apa itu? Istifham. Kan meminta paham. Malaha. Berkatalah manusia. Apa katanya? Apa ini? Katanya. Apa ini? Apa ini itu kira-kira yang menemui orang belakangan atau orang yang apa? Yang sudah meninggal? Orang belakangan. Semuanya.
orang Semua. belakangan ya, orang yang dulu mati pun sama-sama terkejut kalau sudah diguncang-guncang. Kan ada yang tidak terkejut, Guru. Kenapa? Kan ada yang terkejut katanya dalam ayat. Oh, yang tidak terkejut siapa? Iya kan katanya ada yang tidak terkejut yang diizinkan Nah, Allah. itu makanya ditanya yang malah ini. Jadi orang dulu orang belakangan matinya terkejut. Tapi ini orang yang terkejut ini orang yang nggak mengaji. Iya. Aku parah lah mengaji tadi dia mau pertanyaan masih heran jangan lah ya. Itu ayahnya nak nanya itu tuh. Di dua panjang. Halaman 4 sebenarnya. Halaman 4 sebenarnya. Halaman 4 sebenarnya. Lalu naik ayah. Jadi kalau nanti orang yang paham dikaji enggak ada masalahnya lah. Nambah tanya itu orang nanda ada beraja baru cangangnya. Wah caranya bagus. Kalau orang awak nala paham, ikonan lah janji dulu komai. Lah dikician dulu Mahmud itu. Awak kini kan alun awak alami lain mati. Bekola tiba mati baru awak tahu undi yuma. Tapi kini alun terasa lah. Jadi itu ya malah pade orang-orang yang baca Quran kok pade paham. Tapi jangan dibaca-baca saja. Kalau baca-baca saja jadilah dulu sementara. Mesti meleteng-leteng, Pak. Mulai dileteng-leteng itu dari hati. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Inilah wow atap. Namanya takunu harfa atfin. Ini lagi. Ada di sini apa bacaannya? Coba. Wow, kasamu. Kasar. Nah, jangan. Coba sambungkan dari sini. Di sini kan takunu harfa atfin. Kira-kira kalau disambung sini dihilangkan waw ini bagaimana? Takunu harfin. Takunu. Awak balikan sih kau boleh. Ini aslinya takunu harfa atfin. Coba sini. Apa? Takunu harfa Asmin. iya kasamin. Iya, kasamin. Oh, mati. Kasmana. Bukan takunu harfa kasamin. Oh, kosamin. Kasamin. Ya, kalau baris-baris itu salah-salah sedikit tidak apa-apa. Tidak Ya. kasmin dipakai kasamin. Kosamin. Oh, kasam. Wow. Ya. Kasamin ini apa? Sebagai apa fungsinya ini kasamin? Sumpah. Kalau dilihat sini. Ini sama merah. Atpin kenapa baris bawah? Karena mudah berdiri. Itu benar. Kalau ini kasamin kenapa baris bawah? Karena mudah berdiri. Ya, sama mudah pun tidak. Ya harfa. Jadi ini sudah selesai atap. Ini lagi. Kemudian ada lagi namanya huruf kasam. Nah, gitu ya. Ini ayat juga ini coba apa bacanya? Watini. Zaitun. Watini wa zaitun. Watini wa zaituni. Ini. Tadi ada saya dengar ngaji di RRI, ada muksam alaih, ada tinggal enggak di sana, tapi orang yang dengar tuh enggak ngerti kan. Kecuali orang yang ada ilmunya. Lain dengan ceramah tadi RRI, Pak Bet. Enggak, dari masjid langsung. Itu ada. Jadi ada bersumpah. Jadi sekarang watin. Wow, huruf sumpah itu hanya 3. Wow, bata. Kalau dalam sumpah itu ada 3 komponen, 3 rukun. Ya. Pertama namanya fi'il sumpah. Fi'il sumpah namanya. Tadi tidak disebutkan Bapak itu. Cuma disebutkannya
tentu orang enggak juga mengerti kecuali ustadz yang sudah mengerti. Ya. Jadi pertama fiil sumpah itu Pak. Jadi fiilnya mana sini? Nah, fiilnya adalah tersembunyi aqsama. Ini masdar ini. Nah, ini masdar. Qasamin. Aqsama. Nah, jadi kasama yaksimu qasamin. Kalau ini enggak aqsama bersumpah. Nah, jadi di sini fiilnya aqsamu. Fiil mudhari dengan fa'il anna. Jadi mulanya aqsamu. Aku bersumpah. Nah, baru pakai waw atap, waw huruf sumpah. Nah, jadi namanya waw qasam. Nah, jadi ada rukun sumpah itu ada 3. Pertama namanya fiil sumpah. Kedua namanya namanya apa namanya? Fiil sumpah aqsamu. Kemudian tempat bersumpah itu yang disumpahkan namanya muqsambih. Muqsambih. Yang tin ini muqsamnya yang disumpahkan. Zaitun yang disumpahkan. Kemudian isi sumpah itu namanya muqsam alaih. Muqsam itu kan isim maf'ul itu. Apa pertama? Fi'il sumpah. Terus muksambihi yang disumpahkan dengannya berarti seperti ini zaitun. Kemudian isi sumpah namanya yang disumpahkan atasnya muqsam alaih. Tapi kenapa pakai sumpah? Nah, itu ada kajiannya lagi karena manusia ada menurut 3 kelompok, ada yang bersih otaknya, jiwanya, nggak banyak cerita, begitu disampaikan terima. Ada nomor 2 minta dalil, itu pakai penegas, mungkin inna, mungkin qad, macam-macam. Kemudian satu lagi ingkari. Jadi dia tidak mau terima. Maka Allah memberikan sumpah untuk mengetok jiwanya. Ya. Makanya penderitaan itu nggak ada disesali orang lain, hanya menyesali diri besok. Karena kita makhluk yang cerdas bisa membuka akal pikiran. Nah, itu makanya dia pakai sumpah. Cuma Allah menggunakan kata sumpah ciptaannya karena ada maksud untuk kita dalami. Kalau kita pada umumnya seluruhnya pakai sumpah dengan Allah, membuktikan bahwa kita tidak bohong, benar gitu. Maka dipakai wallahi billahi ta'ala. Nah, di sini wawnya bukan waw atap, tapi waw qasam. Nah, itu dia. Kalau waw qasam mirip seperti berbaris bawah juga, yaitu ke bawah seperti huruf jar. Ya, watin. Nah, watin. Demi pohon tin. Terus wazaitun. Demi zaitun. Waturisinin. Demi bukit Tursinina. Wahazal baladil amin. Demi ini negeri Makkah maksudnya itu. Wahazal baladil. Hazal balad. Hazal baladi. Nah, itu maka dipakai baladi. Sebenarnya kan haza itu senyawa dengan baladi. Karena pakai alif lam. Wahazal baladil. Amin. Amin adalah yang aman. Nah, Makkah. Nah, jadi sumpahnya watini, wazaituni, waturisinin, wahazal baladil amin 4. Nah, baru disebutkan muqsam alaihnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, lalu fama yukadzibuka ba'din. Apa dalilnya kenapa kamu tidak menerima tatanan Islam dari hidup? Ya. Aco ayat itu dibaca, itu makanya ada disuruh membaca syahidna, ada ayat hadisnya itu. Ya, bala. Tentu. Tapi dalam sholat entah bisa dibaca itu atau enggak ya. Kita cari mau tidak enggak perlu di apa. Jadi yang jelas
kita ini adalah memang sudah bagus, tapi akhirnya tidak aspal, ya aspala sapilin, ke bawah, ya. Kecuali manu amil salihat. Kalau di wal asri memang digambarkan karena dia sudah memeras tenaga. Tapi kalau ini cukup illal lazina amanu amil salihat, ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak putus-putus. Makanya Bapak-bapak Ibu belajar bahasa ini terpandu kita, terpandu enggak kesana kemari diapakan di paling mencari tafsir, ya tafsir pun hati-hati juga. Satu lagi, ada lagi mungkin? Enggak ada lagi. Berarti sudah dua ya. Ada waw kasam, ada waw atap. Kemudian ada lagi ini. Gimana membacanya itu? Wow. Baca dia. Jalia. Wahali. Alia. Wahaliya. Wahaliyatin. Jadi watakun. Diulang lagi dari sini. Takunu harfa atfin, takunu harfa kasmin, takunu harfa haliyah. Jadi ada namanya waw hal. Waw hal, ini yang kita baca kemarin, dibuat orang. Jadi orang menetapkan waw hal ini atau enggak, itu pun mungkin ada kalau dikaji dalam-dalam, mungkin ada beberapa mungkin penekanan undang-undang. Jadi waw hal, ya. Cuma ada dibuat di sini hanya contoh. Nahwu sebagai atau nahwa sebagai ini dia apa bacanya di Al-Baqarah ini. Wala tamutunna. Wa antum muslimun. Ini waw. Ya. Ini kalau nggak salah ini waktu ada Ibrahim ya bernasihat kepada anak, begitu juga Yakub. Jadi katanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma ini kita belum belajar. Ini jangan nih artinya, bukan tidak. Jadi jangan, ini pun penegas juga ini, kasih penegasan. Itu tadi untuk menguatkan. Janganlah kamu mati tamut fil mudhari. Kalau kamu nanti mati tidak menjadi muslim, itu yang berbahaya. Jadi aslinya kita adalah selamat, fitrah, pulang sudah banyak. Makanya sebelum kita meninggal dunia, betul-betul tubuh ilallah taubatan nasuha. Tubuh ilallah taubatan nasuha. Tubuh taubatan itu jadi apa tadi? Tubuh ilallah taubatan. Maf'ul apa itu? Maf'ul apa? Maf'ul mutlak tapi tubuh. Tapi tubuh fil madinya. Taba. Tubuh fil mudhari'nya fil amarnya itu. Tubuh ilallah taubatan. Iya memang tentu di alun biasa lah. Kalau lebih biasa apa pun tertangkuk dapet. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Betul-betul taubat. Tubuh ilallah taubatan nasuha. Ini wala tamutunna illa. Berlakukah istisnanya lagi? Apa alasan? Adalah depan. Ya, karena ada tidak di awal. Kalau ada pengertian tidak, berarti istisna tidak. Dari mana dikecualikan? Tapi kalau nggak ada tidak, bisa misalnya begitu saya memakan makanan ini kecuali ya, kan berarti ada yang dikecualikan. Tapi kalau tidak saya makan ini kecuali berarti nggak berlaku. Memang itu aja. Itu maka dipakai la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah pengertiannya tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi ilah hanyalah Allah. Jadi ilah apa arti ilah? Dikaji lah. Ya ada
ada yang diartikan orang ilah tuh sesembahan, oke, tapi yang sebenarnya pokoknya ilah ini sesuatu yang mungkin dia ditakuti, mungkin disenangi, pokoknya itulah. Maka kita tidak akan. Yang hanya saya takuti dan senangi dan segala-galanya hanya Allah. Oh, krimbana kaji konya enggak itu maksudnya. Itu makanya hanya kita sadar kepada Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai' wa huwa ma'akum. Dan dia melihat kamu tidak bisa melihat. Nah, kalau digambarkan Quran. Jadi cari-cari lu cari-cari dan lain lah. Ya. Ya, jadi sini berarti tidak berlaku. Nah, baru ini wow. Nah, wow apa ini? Wow apa? Wow hal. Wow hal. Ini dia. Wow hal. Antum jadi apa fungsinya? Mubtada. Mubtada. Mana khabar? Muslimun. Apa bentuk antum? Bentuknya? Ya, dharmir ya, dharmir. Jadi kalau diartikan bagaimana? Dan jangan mati kamu, jangan mati. Di sini Pak, ya jangan mati kamu sungguh jangan mati ya, pakai sungguh ini. Sungguh jangan kamu meninggal dunia kecuali keadaan atau hal keadaan kamu, hal keberadaan kamu sudah betul-betul menyerah, tunduk. Tunduk ya, muslim, orangnya yang tunduk. Tunduknya kepada Allah. Berarti kita ini kan orang yang tunduk juga semua, muslim juga semuanya, tapi muslimnya yang menyuruh muslimnya itu yang enggak. Semuanya Allah. Itu kan orang-orang yang diselamatkan, orang yang disuruh-suruh ya. Jadi ini wow-nya wow haliyah. Ada lagi, ini bagaimana bacanya ini? Ma'yatin, langsung ada wow atap ya. Ma'yatin, ada pula bersamaan artinya. Contoh, Ja'al amiru. Amiru jadi apa gunanya? Ya. Fa'il dari ja'a. Oke. Wow-nya wow apa ini? Wow ma'iyah. Wow ma'iyah, arti bersamaan. Ini jaisa jadi apa? Maf'ul. Kalau ini kan apa? Fa'il. Kalau ini jaisa jadi apa? Kok ke atas barisnya? Jadi maf'ul. Jadi maf'ul. Iya, kenapa maf'ul? Tapi ma'iyah. Iya. Jadi sama dengan ja'a ya Pak? Iya. Jadi dia ma'iyah. Jadi kalau wa ma'iyah itu ke atas barisnya. Mansub dia. Itu makanya membacanya Ja'al amiru wal jaisa. Sama ja'a kedudukannya. Ya, jadi pengertiannya telah datang raja bersama tentara pengawal. Jais. Nah, gitu ya. Jadi telah datang raja bersama tentara atau pengawal. Jais itu pengawal. Nah, itu makanya pakai wa ma'iyah. Ini kenapa ke bawah barisnya tadi? Kalau ini kenapa? Ini apa yang diatapkan kalau yang ini? Ini kan waw atap.
Inilah yang murah. Ini kenapa barisnya ke baris depan? Karena kan yang di atas masriku. Diatapkan ke musriku. Itu jawabnya. Ini kenapa barisnya ke bawah? Karena ada waw asam. Ini enggak nampak baris, cuma dalam bentuk jumlah. Pokok kalimat. Ini kenapa ke atas barisnya? Karena waw iya tuh. Tapi berbentuk kata. Ini lagi. La tanha. Ini tanha ya. Ya, anhulukin. Anhulukin. Boleh pakai tanwin, nggak ada yang larang. La tanha anhulukin. Wa ta'ti mislahu ya. Ta'ti mislahu, betul. Mislahu. Ini syair ya, syair ini. Kalau membaca syair itu lain pula gaya. Ada lagunya tapi saya nggak tahu. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislah. Wow-nya ini wow apa ini? Ini wow ma'iyah. Tapi ini di belakangnya fil mudhari. Ini kan kata benda. Kalau kata benda di atas barisnya. Kalau fil mudhari jumlahnya saja. Jadi tanha ini fi'il apa ini? Tanha. Fil mudhari lanahi ya. Kalau lanahi tentu ada yang dihilangkan ini, ada yang mati. Apa fil madinya ini? Nahaya. Ada ya-nya itu. Jadi kalau tanhaya, asalnya tanhayu atau tanhayu mungkin ya. Asalnya tanhayu ini. Jadi akhirnya karena ada lagi huruf penyakitnya dihilangkan. Jadi ada yang hilang di sini huruf aslinya karena dia sakit. Sakitnya sakit akhir. Kalau di muka sakit bisal, kalau di tengah sakit ajwab, kalau di belakang sakit nakis namanya. Jadi janganlah melarang engkau tentang akhlak, khuluk. Khuluk itu akhlak ya. Khuluk perangai dari khalik, perangai dari khalqun. Kalau khalqun dari khalaka, akhluku khalq. Kalau khalik kan Allah, kalau kita makhluk. Nah, jadi kalau khalqan itu adalah kejadian. Kalau dipakai khuluk itu perangai dari kejadian. Janganlah melarang engkau dari akhlak bersama. Kalau melarang engkau bersamaan datang semisalnya, ini nanti sini ada jawab. Ini syair ini. Maksudnya yang semirip akhlak kan bagus itu. Jangan ditegah orang atau bangsa. Kalau bangsa tidak berakhlak lagi kan hancurlah. Jadi jangan engkau melarang dari akhlak dan yang datang seumpamanya, maksud yang semirip yang baik akhlak itu. Karena Arun, Arun alaika iza fa'al ta'azib. Ini syair ini. Kalau syair payah pahamnya kita. Maka telanjang maksudnya terbukalah atas engkau apabila engkau lakukan. Jadi kalau dilarang orang, nggak perlu akhlak, maka hancurlah kita semua. Sekarang kan hampir-hampir begitu. Nggak ada kurang tata krama, kurang akhlak, etika, kurang moral. Akibatnya itulah hancur. Iya. Ini syair ini. Ya, jadi bersamaan maksudnya. Jangan melarang engkau tentang akhlak yang seumpama dan yang bersamanya, yang bersama datang seumpamanya. Makanya masing-masing daerah kan ada apa itu budi pekerti. Kalau lalu di muka rumah orang bagaimana,
Kalau mendahului orang bagaimana, kalau apa bagaimana. Sekarang kan nggak diindahkan orang itu lagi. Jadi Nah, depan rumah orang diambil bunganya. jadi baru ini terjadi. Terjadilah telanjang atas engkau. Maksudnya polos apabila engkau lakukan yang besar ini. Jadi kalau dilarang-larang orang tidak pakai akhlak lagi ya habis. Itu yang terjadi sekarang. Sudah mulai. Bagaimana Umar? Nah itu makanya datangnya itu kebudayaan. Tapi yang paling jelas adalah kalau sudah budi dan daya menurut ketuhanan itu bagus ya. Ini dia ya. Karena itu kalau kita melihat wajah atau gambar kita di kaca bercermin, apa kita baca kata Rasulullah? Konan ayeuna la muncul laman cogok tuh ndak dipancing lah, tapi kini ambo pancing loh. Itu dibaca kalau melihat kaca. Subhanallah. Alhamdulillah. Enggak. Allahumma kama hasanta khalqi. Ya Allah, engkau telah membaikkan kejadianku, terus fahasin khuluqi. Karena itu baikkan pula lah perangai. Gitu. Asal nampak awak di kaco baca min, baca tu yo. Allahumma Ya kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Kalau murah bahasa Arab tuh. khuluqi. Coba ulang apa itu? Allahumma kama hasanta fil madi kama hasanta khalqi fahasin fil amar fahasin khuluqi. Iya. Dan begitu awak lah gagah perangai jelek. Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjadikan aku, maka baikkanlah perangaiku. Itulah la rancak, la gagah, la punya talingo, punya matu, punya hidung, la gagah nampaknya, tapi perangai jelek. Bagaimana Allahumma kama hasanta khalqi. Khalqi kan maf'ul itu. Kejadian pakai ya khalqi. Maka ada jawabnya fahasin. Hasin kan fil amar, hasana yuhasin. Hasin khuluqi. Jadi kalau lakaba mencalik co baca tu jadi lama-lama takana wa perangai den kurang elok, lama-lama elok alamaili seorang saya dari dalam ya. Ini yang kata Ibu Didia, ini agak panjangnya. Halo. Ya. Halo. Saya terdengar. Ini lagi coba baca saja pangkalnya ini apa ini?
kemarin Ibu Didi membaca apa itu wow apa Bu? Ah, ini duonya. Atau Tidak. ya istiqnaf atau wow Tidak. ibtida. Jadi nanti ini kita sambung pelajaran lain. Satu lagi nih, baru kita latihan melihat ayat ya. Ini tujuannya kok supaya capek mau mengerti membaca ayat. Tuh. Jadi senang awak membaca ayat. Jadi kalau lah tamat Al-Quran dibaca, baru ulang, dikelompokkan macam-macam, baru mengerti awak. Oh, kepedoman ini. Itu bang keberaja tafsir. Baru ngerti. Jadi kalau ada orang baca-baca, beko diambilnya hari kiamat, dipeliharanya itu membuat namanya. Membuat alun-alun sampai ke sabananya. Ya, mesti beraja lah. Jadi itu makanya Al-Quran pedoman hidup. Nanti baru mengerti kita, oh ya untunglah mau belajar Quran. Cuma belajar Quran pun mesti belajar bahasa Arab, mesti belajar ko. Tapi bagi orang yang tidak ada kesempatan tuh didanga-danga. Mendanga-danga itu lah lumayan. Dan kan mendanga keinginan saja lah lumayan. Tapi jangan terlalu lama. Oh, ya. Ya, jadi nanti akan kita sambung ini pelajaran berikut ya. Diganggangan sih. Nanti pertemuan berikut. Jadi diulang lagi mengenai wow ya. Jadi banyak sebenarnya huruful ma'ani yaitu antara lain al-waw. Ada waw ataf, ada waw qasam, ada waw hal, ada waw mati, ada waw ya istiqnaf dan atau ibtida. Makanya kalau kita membaca sekiranya ada disertasi, kalau pergi ke Mesir cari-cari di pustaka Mesir mana disertasi orang yang seluk-beluk huruf waw dalam Al-Quran. Mungkin bertemu. Ataupun lewat internet ya bisa diminta disertasi ya dari seluk-beluk huruf waw. Ya sudah ada mungkin itu dimasukkan ke apa. Kini kemana awak selain? Ya mari berdoa. Allahumma fiddin wa'al hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukan Aywa, na'am. ila liqa. Ila liqa. Masalam.